Halo semuanya, balik lagi sama gue Recibet. Sekarang nih gue mau ngebahas tentang paspor. Ya, sebuah dokumen perjalanan yang kelihatannya tuh sekedar tanda pengenal aja buat kita. Tapi nih, setelah gue baca-baca lebih dalam lagi, ternyata paspor tuh lebih dari itu dan jauh lebih mengagetkan lagi setelah lu tahu semua hal yang ada di balik buku kecil ini nih. Karena gue sering berpergian ke luar negeri untuk kerja, jadi gue cukup penasaran sih. Apa sih yang ada di balik paspor ini gitu sebenarnya? Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan. Let's begin the video guys. Oke, gue akan mulai dari menceritakan awal mula terbentuknya paspor terlebih dahulu. Nah, konsep awal mula terbentuknya paspor itu aslinya benar-benar beda total lah dan jauh dari fungsi birokrasi yang kita sekarang ini. Nah, di zaman dulu, sampai abad ke pertengahan gitu, yang namanya paspor itu wujudnya murni cuma sekedar surat jalan tertulis atau dokumen safe conduct aja yang dikeluarin langsung sama raja atau penguasa wilayah tersebut. Nah, kata paspor sendiri itu diambil dari bahasa Perancis kuno, yaitu passer yang artinya melewati, dan port yang artinya pelabuhan atau gerbang kota. Dokumen ini sebenarnya itu barang super eksklusif itu. Murni cuma dipegang sama kaum elit kerajaan, diplomat, atau saudagar kaya raya yang butuh jaminan keamanan pas lagi lewat di wilayah kekuasaan kerajaan lain. Nah, untuk peasant atau rakyat jelata atau petani atau orang biasa kayak kita-kita ini nih, mereka tuh bisa bebas aja lah jalan kaki nyebrang batas wilayah tanpa perlu bawa dokumen apa-apa. Karena konsep perbatasan negara yang dijaga ketat petugas imigrasi itu belum eksis di zaman itu. Bahkan yang lebih mengagetkannya lagi ya, pas peradaban manusia masuk ke era revolusi industri di abad ke-19 dan kereta api mulai diciptakan, mobilitas manusia tuh jadi super masif gitu di era itu. Nah, negara-negara Eropa itu malah sempat ngerasa nih kalau paspor itu adalah aturan kuno dan bikin ribet urusan bisnis dan pariwisata mereka. Sampai akhirnya banyak negara yang secara resmi ngehapus kewajiban paspor itu. Dan di titik itulah perbatasan dunia benar-benar nyaris terbuka lebar lah buat siapa aja. Tapi semua itu tuh langsung hancur lebur pas Perang Dunia Pertama meledak di tahun kesianan 1914-an lah. Nah, di momen inilah birokrasi perbatasan tuh dimulai. Kekaisaran besar yang lagi perang nih tiba-tiba jadi paranoid nih. Mereka itu ketakutan setengah mati sama ancaman penyusup dan mata-mata musuh yang bisa nyamar gitu masuk ke wilayah mereka. Selain itu, negara tuh juga butuh alat bantu buat ngurung warga negaranya sendiri biar para pemuda dan tentaranya tuh nggak kabur dari kewajiban militer mereka. Nah, disinilah paspor yang tadinya cuma sekedar selembar surat pengantar itu diubah fungsinya secara radikal menjadi instrumen kecurigaan massal. Setiap manusia yang mau lewat perbatasan itu tiba-tiba dianggap sebagai ancaman keamanan gitu. Atau agen musuh yang harus dipantau identitasnya secara ketat. Ironisnya ya, aturan paspor dan pembatasan visa yang super nyiksa ini tuh awalnya cuma diklaim kayak tindakan darurat aja gitu selama perang terjadi. Tapi ya lu tahu sendiri lah ya, namanya juga kekuasaan. Pas perang dunia berakhir, itu di tahun 1918 dan peta dunia udah berubah menjadi negara-negara baru. Nah, pemerintah di Eropa tuh nyadar kalau sistem paspor ini ternyata ngasih mereka kekuasaan absolut cuy anjir. Mereka itu jadi punya kekuasaan buat nyortir rakyat, terus bisa ngontrol rakyat, dan menyeleksi siapa aja manusia yang boleh masuk dan keluar dari tanah mereka. Terutama nih buat ngehadang para pengungsi perang dan membatasi buruh imigran dengan dalih kontrol rasial. Akhirnya nih, lewat konferensi Liga Bangsa-Bangsa di Paris tahun 1920, sistem darurat yang penuh kecurigaan ini tuh malah sengaja nih dilegalkan jadi standar global yang kita pakai sekarang sampai detik ini. Mereka menciptakan desain buku kecil seragam nih dengan kurang lebih ya 30 halaman lah. Lengkap dengan foto wajah dan deskripsi fisik lu buat nandain pergerakan lu selamanya. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dari legalisasi sistem ini? Ya jelas negara-negara bekas penjajahan lah yang paling diuntungkan. Kerajaan-kerajaan Eropa yang selama berabad-abad itu bebas berlayar, ngejajah, ngerampok rempah-rempah, dan ngerusak peradaban negara kita nih tanpa pernah ditanyain visa satu lembar pun. Sekarang nih paspor mereka tuh tiba-tiba nih berubah dan disulap menjadi kartu ajaib yang bisa ngebuka hampir semua perbatasan negara modern. Sementara nih negara-negara bekas jajahan mereka kayak negara-negara di dunia ketiga nih yang sumber dayanya udah diperas habis buat ngebangun kota di negara barat, akhirnya warganya tuh malah ditaruh di kasta paling dasar dalam hierarki global. Kita-kita ini nih secara otomatis dicurigai sebagai parasit atau calon imigran gelap gitu tiap kali mau nyoba masuk ke wilayah negara maju. Ya hipokrit banget ya sebenarnya negara barat ini. Bule dari barat itu bisa datang ke negara kita tanpa apapun gitu. Kapan aja mereka bisa datang, mau ke Bali gitu. Dapat visa on arrival dengan gampang dan diperlakukan kayak raja. Tapi giliran kita nih ya,
seorang warga negara berkembang nih yang pengen ke negara mereka malah diinterogasi dan mungkin direndahin lah harga dirinya seolah-olah kita tuh mau berbuat kriminal gitu di negaranya. Anjir emang ini. Nah, itu tadi sejarah singkat dari terbentuknya paspor ya. Nah, sekarang kita masuk ke zaman sekarang nih, di mana paspor yang lu pegang ini nih, sekarang nih, itu bukan sekedar dokumen identitas buat ngebuktiin kalau lu adalah warga negara tertentu aja. Nah, paspor itu bisa dibilang sebagai sebuah kasta lah. Sebuah sistem ranking hierarki global yang nentuin seberapa bebas lu boleh bergerak di atas muka bumi ini. Jutaan orang setiap tahunnya nih bisa dibilang dirampas lah hak kemerdekaannya buat bepergian. Bukan karena mereka habis ngelakuin tindak kriminal atau mungkin ngelakuin hal-hal kejahatan, tapi murni karena lu lahir dari negara mana anjir. Gitu doang bangke emang. Kalau lu kebetulan lahir dengan negara privilege dan megang paspor kayak Amerika Serikat, terus megang paspor Inggris atau Jerman, lu otomatis masuk ke kasta tertinggi tuh, di mana lu bisa terbang ke lebih dari 180 negara tanpa perlu repot-repot ngurus visa itu. Tapi kalau lu lahir di negara berkembang atau negara dunia ketiga, apalagi di wilayah konflik, bumi ini tuh bener-bener berubah jadi penjara itu yang magerin tembok birokrasi buat lu pada. Contoh ya, pemegang paspor Palestina lah, itu cuma punya akses bebas visa ke 39 negara doang. Terus lu kalau paspor Yaman lah, cuma 31 negara. Terus Suriah cuma 26 negara. Dan di posisi paling dasar, paling bawah itu ada Afghanistan. Yang cuma bisa sekitar 24 negara doang. Dan Indonesia sendiri itu punya akses bebas visa ke 90 negara. Gila gak tuh ketimpangannya? Nasib dan kebebasan lu diukur murni dari warna sampul paspor lu gitu. Sebuah hal yang sama sekali nggak bisa lu pilih dari lahir. Nah, buat kita-kita nih yang memegang paspor lemah kayak gini nih, prosesnya itu bener-bener absurd dan invasif banget anjir. Atau bikin visa lah lebih tepatnya. Lu tuh dipaksa ngumpulin dokumen-dokumen yang banyak banget. Mulai dari mutasi rekening bank 6 bulan terakhir. Yang secara nggak langsung ya melanggar privasi finansial lo gitu. Terus slip gaji bulanan lu, surat keterangan kerja dari kantor, fotokopi KTP, fotokopi kakak, sampai bukti booking tiket pesawat dan hotel. Yang bahkan ya, belum tentu lu inepin itu hotelnya. Karena bisa jadi nih, visanya tuh nggak di-approve anjir. Saking gila ya kecurigaan mereka. Ada satu cerita nih dari sebuah dokumenter. Itu dimana pelamar visa itu sampai disuruh upload selfie bareng temen yang mau dikunjungin di negara tujuan. I was once asked to upload a selfie of me and the friend that I was visiting in the country that I wanted to get a visa for. Cuma buat ngebuktiin kalau pertemanannya mereka tuh asli itu. Belum lagi lu harus ngisi kuesioner nih. Yang panjang banget. Dan pertanyaannya tuh bener-bener gak make sense lah. Kayak, apakah Anda terlibat dalam aksi terorisme gitu? Terus, apakah Anda anggota grup radikal? Sumpah anjir, logika macam apa ini? Kalaupun emang gua teroris nih yang mau apply visa, ya mana mungkin gue tulis, ya saya teroris. Ya saya anggota grup ini. Terus gitu itu gue sih, nggak mungkin banget anjing. Sebenarnya ya, semua rentetan birokrasi itu murni cuma bikin buat ngasih beban psikologis aja lah buat lu. Dan buat bikin kita tuh ngerasa inferior di hadapan kedutaan mereka. Seolah-olah mereka tuh, wah anjir emang berat ya masuk sana. Nah masalahnya tuh nggak cuma sampai berhenti di tumpukan dokumen doang, tapi juga dari segi finansial. Biaya buat apply visa ke negara-negara maju itu harganya benar-benar mahal banget cuy. Gila-gilaan ini. Bisa sekitar antara 1-2 jutaan lah kurang lebih gitu. Lu bayangin aja rata-rata gaji bulanan pekerja di negara berkembang itu berapa sih sebulannya? Yang artinya ya biaya satu kali apply visa aja itu bisa nguras gaji mereka 1-2 bulan penuh gitu. Apalagi kalau lu lahir di negara yang rendah gitu lagi visanya. Jauh lebih mahal lagi gue yakin. Dan ini adalah bagian yang paling bikin gue emosi nih. Dan ngerasa kalau sistem ini adalah legalisasi perampokan. Kalau visa lu pada akhirnya ditolak, duit jutaan yang udah lu store itu bakalan hangus gitu aja. Dan nggak bakal direfund sepeser pun. Pihak kedutaan itu benar-benar bakalan lepas tangan. Nah, sebagai data pendukung betapa anehnya sistem ini, di tahun 2024 kemarin, negara-negara di benua Afrika itu diperkirakan rugi total sampai 67 juta US dollar gitu. Alias, lebih dari 1 triliun rupiah. Murni dari biaya aplikasi visa yang ditolak dan duitnya raib ditelan sistem. Duit segede ini nih dari negara miskin disedot masuk ke kas negara maju tanpa ngasih timbal balik apa-apa. Setelah lu bayar mahal pun, lu tuh harus rebutan slot appointment buat wawancara. Memang di Indonesia tuh nggak separah itu appointmentnya, karena waktu gue bikin visa Schengen ya ada di sini, atau Eropa gitu nggak seribet itulah. Tapi kalau lu ada di negara bagian ketiga, itu repotnya minta ampun cuy. Nah diskriminasi ini tuh puncaknya kerasa banget pas lu udah mendarat di negara dan berhadapan langsung sama petugas imigrasi gitu.
Walaupun nih lu udah capek-capek nih ngurus visa, terus udah di-approve, petugas imigrasi di perbatasan itu tetap punya hak absolut buat nolak lu masuk. Ada cerita ya di mana seorang pemegang paspor Suriah itu diteriakin sama petugas imigrasi dengan nada yang rasis banget lah. Diancam bakalan diburu kalau berani stay ilegal di negara tersebut. Seolah-olah ya semua orang di negara berkembang itu ngemis-ngemis gitu pengen jadi warga negara mereka. Bahkan yang lebih mind-blowingnya lagi nih, privilege paspor itu kuat kadang nggak berlaku kalau lu kebetulan punya ras atau lahir yang salah di mata mereka. Ada nih seorang cewek yang megang paspor Kanada, salah satu paspor terkuat di dunia, tapi tetap ditahan dan dipersulit masuk ke suatu negara murni karena dia tuh lahir tertulis nih kalau lahirnya adalah di Lebanon gitu. Ini ngebuktiin ya kalau sistem itu pada dasarnya emang dirancang dari akar rasisme aja gitu. Lucunya, orang kulit putih di Amerika Serikat yang punya potensi rekam jejak kriminal, jadi pelaku penembakan massal di sekolah, itu bisa dengan bebas masuk ke negara mana aja tanpa dicurigai. Sementara, warga negara berkembang yang seumur hidupnya bersih tanpa rekam jejak kriminal sedikit pun harus mati-matian ngebuktiin kalau mereka itu bukan orang jahat atau bukan teroris gitu. Dan yang jauh lebih gilanya lagi ya, kalau lu beneran orang kaya banget atau crazy rich gitu dari negara berkembang lah misalnya, lu sebenarnya bisa aja ngakalin sistem ini pakai duit anjir. Karena di dunia ini tuh ada sekitar 11 negara lah yang secara legal memperjualbelikan kewarganegaraannya kayak Turki ataupun Kanada lah gitu contohnya. Nah, para miliarder yang mau ngindarin pajak dan pengen jalan-jalan tanpa pusing mikirin visa, bisa dengan gampangnya ngebeli paspor itu dengan harga ratusan ribu dolar. Jadi ya, sistem migrasi global yang katanya dibikin buat ngejaga keamanan nasional, ini tuh aslinya adalah bullshit belaka cuy. Kalau lu punya duit miliaran, keamanan nasional itu tiba-tiba itu bisa dinegosiasi dan lu bisa beli kebebasan bergerak lu. Sementara itu ya, rakyat kecil yang butuh akses mobilitas, entah itu keluar dari zona perang, entah itu nyari pengobatan medis darurat, atau cari beasiswa pendidikan maupun cari kerja lah demi mutus rantai kemiskinan, malah dikurung di dalam negara mereka sendiri. Di dunia di mana aliran uang kapitalis, pengiriman barang, dan perpindahan hewan antar benua aja itu bisa ngalir bebas tanpa hambatan. Nah, perpindahan nyawa seorang manusia itu justru dilarang keras dan didiskriminasi anjir. Aneh banget ini. Ada fenomena baru nih. Banyak anak muda di negara berkembang yang ambisi tertingginya itu bukan lagi sekedar dapat pekerjaan impian. Tapi itu cuma buat dapat paspor baru anjir. Mereka itu rela ninggarin tanah airnya bukan karena mereka benci negaranya gitu. Tapi murni demi bisa dapat paspor dari negara maju biar mereka diakuin dan juga dihargai layaknya manusia setara di mata dunia. Jadi nih kesimpulannya, kemerdekaan buat bergerak atau berpindah tempat itu harusnya adalah hak asasi manusia yang paling fundamental lah. Bukannya privilege eksklusif yang cuma bisa didapetin dari gacha lu lahir di mana gitu. Atau hasil dari pakai uang ratusan ribu dolar gitu buat ngebayar visa atau ngebayar paspor. Nah, sistem paspor dan visa yang ada sekarang itu bisa dibilang sebagai bentuk penjajahan gaya baru lah yang sengaja dipelihara buat nguntungin satu pihak dan membatasi potensi dari warga negara dunia ketiga. Tapi ya meskipun gue ngomong kayak gitu juga nggak bakal ngerubah apa-apa gitu. Jadi ya saran dari gue adalah dunia memang tidak adil, jadi terbiasalah aja anjir. Itu konklusi dari pembahasan gue ini. Karena gue juga nggak bisa ngubah apa-apa dan juga cuma sekedar ngasih info aja di sini. By the way, kalau lu pernah ngerasain sendiri susahnya bikin visa atau dapat perlakuan rasis lah pas lagi ngurusin visa, pas lagi antri di meja migrasi bandara luar negeri, coba spill dan curhatin pengalaman pahit lu di kolom komentar ya. Biar gue juga tahu gitu, apakah orang-orang ngerasa apa yang gue rasain gue juga gitu pas berada di meja depan migrasi gitu. Itu benar-benar kayak lu ditodong banget aja. Jadi ya sekali lagi semua argumen dan data dari yang gue omongin di video kali ini tuh bisa lu cari dari link yang ada gue taruh di deskripsi nih. Kalau lu menarik baca-baca ya silahkan baca-baca semua linknya gitu. So itu aja sekian pembahasan dari gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau lu suka sama konten-konten gue. Supaya gue rajin nge-upload gitu kalau lu pada subrek. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya guys. See ya!